Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Rahmania Syarifah Dewi NIM 08, Anizam Maharani NIM 017, Ramadhania Faiza NIM 025, dan Cindy Rusita Anggraini NIM 031. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai materi pendekatan BCCT, yaitu Beyond Center and Circle Time sebagai penyelenggara PAUD. Pokok bahasan di sini yaitu sejarah BCCT, ada prinsip-prinsip dasar BCCT, keunggulan dan kelemahan dari model BCCT, tujuan dari pendekatan BCCT, pengertian sentra BCCT, bentuk-bentuk sentra dalam BCCT, pengaturan sentra dan lingkungan dalam kelas, langkah-langkah pelaksanaan BCCT, dan juga evaluasi BCCT. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah BCCT. BCCT merupakan metode pembelajaran anak usia dini yang telah resmi diadopsi oleh Departemen Pendidikan pada tahun 2014, dan pada saat itu pula Departemen Pendidikan ini menetapkan Dr. Pamela Pierce sebagai pencipta dan pengembang konsep tersebut, sekaligus menjadi badan konsultasi BCCT di Indonesia. Nah, pada tahun 2014 ini Pamela memberikan 2 kali pelatihan kepada 50 orang peserta. Dari peserta tersebut terpilih 20 orang untuk menjadi trainer yang akan menyebarkan sistem ini ke seluruh Indonesia. Nah, pada tahun 2014 ini Dignas mengirim 200 orang guru dari berbagai provinsi di Indonesia untuk mengikuti pelatihan di Sekolah Al-Falah. Nah, untuk lebih menyebarluaskan program pendidikan melalui sentra, Dignas juga memberikan bantuan dana pada pengelola sekolah. Nah, kemudian ada juga prinsip-prinsip dasar BCCT. Nah, yang pertama ini ada keseluruhan proses belajar berdasarkan pada teori dan pengalaman empiris. Yang kedua, ada setiap jenis permainan ditunjukkan untuk mengembangkan seluruh aspek kecerdasan anak untuk multiple intelligence. Yang ketiga, ada lingkungan bermain termasuk ada sentra dan pijakan. Nah, harus mampu menstimulasi gerak aktif anak dan pemikiran kreatif anak tersebut. Kemudian yang keempat, ada menggunakan standar operasional yang baku dalam proses bermain atau pembelajaran. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rahmania. Terima kasih. Keunggulan dari BCCT yaitu yang pertama, kurikulumnya diarahkan untuk membangun pengetahuan anak atau to construct knowledge yang digali sendiri melalui berbagai pengalaman main di sentra-sentra kegiatan sehingga mendorong kreativitas anak. Yang kedua, pendidik lebih berperan sebagai perancang, pendukung, dan penilai kegiatan anak dengan mengkondisikan setiap anak untuk berperan aktif. Yang ketiga, pembelajarannya bersifat individual sehingga rencana, dukungan, dan penilaiannya disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan setiap anak dan sebagainya. Yang keempat, pengembangan kurikulum diarahkan untuk membangun pengetahuan anak yang digali sendiri melalui berbagai pengalaman main di sentra-sentra kegiatan sehingga mendorong kreativitas anak. Yang kelima, pembelajaran bersifat individual sehingga perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan anak. Yang keenam, kegiatan pembelajaran terinci dengan jelas mulai dari penataan lingkungan main sampai pada pemberian pijakan-pijakan sebelum, selama, dan sesudah main sehingga dapat dijadikan panduan bagi pendidik pemula. Yang ketujuh, setiap anak memperoleh dukungan untuk aktif, kreatif, dan berani mengambil keputusan sendiri tanpa harus takut membuat kesalahan. Yang kedelapan, setiap perkembangan bermain anak dirumuskan secara jelas dan untuk dijadikan acuan bagi pendidik dalam melakukan penilaian perkembangan. Yang kesembilan, penerapan metode BCCT ini tidak bersifat kaku, dapat dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. Sedangkan kelemahan dari BCCT yaitu yang pertama, memerlukan banyak ruangan yang luas dan membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Yang kedua, penerapannya sedikit lebih sulit apabila dibandingkan dengan penerapan metode konvensional yang cenderung klasikal seperti banyak kita jumpai di masyarakat. Tujuan dari pendekatan BCCT ini antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses pembelajaran diharapkan berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa
belajar mengalami bukan transfer pengetahuan dari guru ke siswa. Strategi pembelajaran ini lebih dipentingkan daripada hasil. Yang kedua, siswa dapat mengerti apa makna belajar, apa manfaatnya, dan bagaimana mencapainya. Mereka sadar bahwa apa yang mereka pelajari akan bergantung bagi hidupnya nanti. Yang ketiga, memposisikan guru hanya sebagai pengarah dan pembimbing atau inspirator, bukan sebagai center dan penceramah dalam strategi belajar. Yang keempat, meletakkan pendidikan dasar keimanan, ketakwaan, serta seluruh aspek kepribadian yang diperlukan anak didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk tumbuh kembangan selanjutnya. Yang kelima, terjalin kerjasama, saling menunjang antara siswa dengan guru dan siswa dengan guru, sehingga menyebabkan siswa kreatif dan guru kreatif. Yang keenam, membuat situasi belajar lebih menyenangkan dan tidak membosankan, sehingga siswa dapat belajar sampai tingkatan joy of discovery, tertantang untuk dapat memecahkan masalah dengan menerapkan pengetahuan yang diperolehnya. Perkenalkan, nama saya Ananda Maharani, 1902-1020-5017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian sentra basicity. Pengertian sentra basicity menurut Departemen Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa metode ini merupakan suatu metode yang penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang lebih dikenal dengan lebih jauh tentang sentra saat lingkaran. Metode basicity ini sendiri berfokus pada anak yang dalam proses pembelajarannya berpusat di sentra main dan saat anak dalam lingkaran dengan menggunakan pijakan untuk mendukung perkembangan anak. Sentra main sendiri merupakan zona atau area main anak yang dilengkapi dengan seperangkat alat main yang berfungsi sebagai pijakan lingkungan yang diperlukan untuk mendukung perkembangan anak. Yang selanjutnya yaitu saat lingkaran. Saat lingkaran merupakan saat di mana pendidikan duduk bersama dengan posisi melingkar untuk memberikan pijakan kepada anak yang dilakukan sebelum dan sesudah bermain. Yang dimaksud pijakan di sini yaitu dukungan yang berubah-ubah yang disesuaikan dengan perkembangan yang dicapai oleh anak. BCCT sendiri merupakan konsep belajar di mana guru-guru menghadirkan dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan mereka yang nyata. Yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk sentra dalam BCCT. Bentuk-bentuk sentra dalam BCCT merupakan materi pelajaran dalam pembelajaran Beyond Center and Critical Time yang dikembangkan pada sentra-sentra bermain. Sentra bermain ini dibuat berdasarkan kebutuhan anak dengan melihat setiap perkembangan anak. Yang kemudian, sentra BCCT ini dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain yang pertama yaitu sentra persiapan. Sentra persiapan sendiri merupakan sentra tempat bekerja dan memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan intelektual, motorik halus, dan keaksaraan yang diorganisasikan oleh guru dan berfokus pada kegiatan-kegiatan berhitung permulaan, membaca permulaan, dan juga menulis permulaan. Sentra ini berfokus pada mengurutkan, mengklarifikasikan, dan membuat pola-pola dan mengorganisasikan alat-alat bahan kerja termasuk persiapan membaca, menulis, dan berhitung. Di sini dapat dicontohkan yaitu anak dapat mengurutkan angka mulai dari angka yang terbesar sampai angka yang terkecil maupun sebaliknya. Contoh yang lainnya, di sini anak dapat mengklarifikasi bentuk-bentuk warna dan juga benda-benda yang sama bentuknya. Yang kedua yaitu sentra balok. Sentra balok di sini merupakan sentra yang memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan kemampuan sistematika berpikir dengan menggunakan media pembangunan berstruktur. Tujuan dari sentra balok ini sendiri yaitu membantu anak dalam meningkatkan kemampuan konstruksi mereka dari membuat susunan garis lurus ke atas ke representasi nyata dan dari bermain sendiri ke kemampuan bekerja dalam kelompok kecil, merencanakan, dan membangun. Adapun manfaat dari permainan balok ini yang pertama yaitu keterampilan hubungan dengan teman sebayanya. Anak bermain berkelompok mengatur rencana tentang apa yang akan dibuatnya, menyampaikan pekerjaan, dan saling tolong-menolong dan menyediakan balok dan alat main lainnya yang akan digunakan. Yang ketiga yaitu sentra bermain peran. Sentra bermain peran merupakan tempat untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan pengertian mereka tentang dunia di sekitarnya, kemampuan bahasa, keterampilan mengambil sudut pandang dan empati melalui
Sentra main peran dibagi menjadi dua, yaitu sentra main peran besar dan sentra main peran kecil. Yang keempat yaitu sentra bermain alam. Pada sentra bahan alam ini, anak diberikan kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan berbagai macam bahan alami untuk mendukung perkembangan sensori motor yang diperlukan dalam proses kematangan motorik halus dan menstimulasi sistem kerja otak anak. Yang kelima yaitu ada sentra seni. Sentra seni di sini merupakan sentra yang mendukung anak untuk mengembangkan kemampuan dalam mewujudkan gagasan dan ide, serta interaksi dengan berbagai alat dan bahan yang hubungannya dengan seni melalui karya nyata. Yang terakhir yaitu di sini ada sentra agama. Sentra agama di sini anak akan diberikan pembelajaran yang berkenaan dengan nilai-nilai aturan agama sehingga anak dapat mengembangkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kegiatan pada sentra ini mendukung anak untuk mengenal dan mengembangkan konsep agama yang diabstrak melalui aktivitas yang konkret bagi anak. Pada sentra-sentra inilah anak akan bermain dan bereksperimen dan juga bereksplorasi untuk menggali dan mencari pengalaman belajarnya sendiri. Permainan yang dilakukan dalam setiap sentra yang akan mendukung seluruh aspek perkembangannya, baik perkembangan di lingkungan bermain yang bermutu untuk anak usia dini setidaknya mampu mendukung 3 jenis main. 3 jenis main tersebut ialah sensori motor, main pembangunan, dan main peran. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Cindy Rusita Anggraini. Baik, selanjutnya saya Cindy Rusita Anggraini akan menjelaskan tentang pengaturan sentra dan lingkungan dalam kelas. Menurut Helen Farkas 1807, seorang ahli pendidikan di Amerika mengemukakan bahwa kegiatan pengajaran harus memberikan kemungkinan kepada murid untuk berinteraksi, bersosialisasi, dan bekerja sama dengan murid lain dalam mengerjakan tugas secara mandiri. Pandangan ini tidak mementingkan aspek individu, tetapi juga aspek sosial. Untuk pengajarannya memadukan model klasikal dan individual. Selanjutnya, pendekatan sentra berfokus pada anak. Pembelajaran berfokus di sentra main dan saat anak dalam lingkungan. Sentra main yang berfungsi sebagai area main yang dilengkapi seperangkat alat main yang berfungsi sebagai pijakan lingkungan yang diperlukan untuk mendukung perkembangan anak. Sedangkan saat lingkungan adalah saat pendidikan duduk bersama anak dengan posisi melingkar untuk memberi pijakan pada anak yang dilakukan sebelum dan sesudah main. Selanjutnya, adapun langkah-langkah pelaksanaan BCCT. Yang pertama, pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, persiapan pembelajaran. Yang ketiga, evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu persiapan pembelajaran. Persiapan pembelajaran dilakukan dengan merencanakan RPPH dan pijakan lingkungan main. Menurut Hainilah 2015 mengatakan bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH adalah jenis kurikulum yang bersifat teknis dan berguna sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran. RPPH mengacu pada program mingguan yang di dalamnya tergambar indikator capaian perkembangan yang menjadi target pembelajaran serta tema yang dijadikan alat untuk merumuskan skenario pembelajaran. Yang kedua yaitu pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan ketika proses bermain di dalam sentra berlangsung. Kegiatan dalam pijakan ini menurut Sugiono 2010 berisi memberikan waktu peserta didik untuk mengelola dan meneliti pengalaman main, mencontohkan komunikasi yang tepat, memperkuat dan memperluas bahasa peserta didik, meningkatkan kesempatan sosialisasi melalui dukungan hubungan teman sebaya, mengamati dan mendokumentasi perkembangan dan kemajuan main siswa.
Yang ketiga yaitu evaluasi. Evaluasi pembelajaran merupakan bagian yang tidak terpisah dalam pembelajaran. Evaluasi berguna untuk mengetahui tingkat keberhasilan antara tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan sebelumnya dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Menurut Jamaris 2006, evaluasi atau asesmen pada pendidikan anak usia dini merupakan suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau bukti-bukti tentang perkembangan dan hasil belajar yang berkaitan dengan perkembangan anak usia dini. Selanjutnya yang terakhir yaitu evaluasi BCJT. Evaluasi penerapan BCJT adalah kegiatan sistematis dalam dan melalui pengumpulan, penerapan, serta penyajian data sebagai masukan untuk pengambilan keputusan mengenai penerapan model pembelajaran BCJT sebagai upaya peningkatan multiple intelligence. Penerapan pembelajaran BCJT adalah suatu metode atau pendekatan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan merupakan perpaduan antara teori dan pengalaman praktek. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.